tahun kita meniti hari-hari di masa pandemi. Berbagai adaptasi telah kita lakukan demi sebuah kata nyaman, aman. Walaupun terkadang itu tidak mengenakkan. Kerinduan akan pembelajaran yang menghadirkan teman-teman guru-guru idaman masih sebatas angan dan jauh dari jangkauan. Namun inilah takdir ilahi yang harus kita hadapi, kita jalani dengan terus membangun sugesti, motivasi untuk kita terus berkreasi dalam rangka gali potensi raih prestasi. Anak-anakku yang ada di hadapan kami semuanya dan bahkan para pemirsa dimanapun Anda berada, kini kalian adalah suatu bukti yang nyata bahwa literasi ini adalah salah satu dari solusi di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semuanya marilah kita awali kegiatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Kita harus selalu mengucap alhamdulillah bisa berkesempatan bisa mengadakan acara yang luar biasa ini, launching antologi cerpen dan novel siswa Siman 2 yang nanti bersilaturahim dengan Bu Sakti. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini anak-anakku betul-betul jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermanfaat tentunya bagi kita, bagi lembaga dan bagi masyarakat. Sekali lagi dengan teknologi dunia terbukti anak-anak desa bisa menjadi warga dunia. Tepuk tangannya mana ya. Jadi ini berawal dari kita lembaga Mandua Tulungagung ingin mengapresiasi anak-anak hebat ini yang saat ini berada di sini. Kita mengapresiasi karyanya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memotivasi anak-anak yang lain untuk terjun di dunia tulis menulis seperti itu. Niat segala sesuatu kalau kita mau punya produk itu kan harus ada niat saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan azam yang kuat beserta ikhtiar. Kalau saya meminjam motonya Bunda, luruskan niat, optimalkan ikhtiar. Itu memang betul sekali. Untuk ide juga seperti itu. Ide kalau alasan klise, saya nggak ada ide Bu, saya buntu nulisnya. Oke, ide itu bisa berangkat dari manapun. Pengalaman bisa dari pengalaman sendiri, pengalaman mengamati orang lain, pengamatan, bahkan dari mimpi pun itu juga bisa. Sepandai-pandainya orang, jika dia tidak menulis, maka dia akan ditelan oleh sejarah, tidak akan ada sejarahnya. Nisrina Nur Elisia, kelas 10 IPA 5 dengan judul Tentang Kita. Salma Diaun Najma, kelas 12 IPA 1 dengan judul Love Myself. Aninda Nur Ilhami, kelas 11 bahasa dengan judul 7 jam. Desvita Ayu Indrawati, kelas 11 bahasa dengan judul Kehadirannya menjadi sajak kebersamaan yang kurindu. Talita Wafi Syarofina, kelas 11 agama dengan judul Pening Menghadapi Daring. Lutfia Ayu Nur Chandra, kelas 10 IPA 1 dengan judul Hari Pertamaku. Aina Izzati Zuhria, kelas 12 IPA 1 dengan judul Sebatas Sahabat.
Imada Latifatul Khairiyah kelas 12 IPA 1 dengan judul The Reason. Farhan Surya Indarta kelas 12 IPS 4 dengan judul Si Pedas dan Si Manis yang Kurindu. Silvi Ulum Rofiatul Marfu'ah kelas 12 IPS 3 dengan judul Terpisah dengan Jarak. Diva Ayunda Nurrofai sekaligus penulis antologi novel dengan judul Da. Antologi Abu-Abu Adalah Kamu dari kelas 11 IPA 4. Erina Aprilia Rosnanda, novelnya berjudul Kopi Asin Santriwati dan juga penulis antologi 20 cm, ini dari kelas 11 bahasa. Friska Aprilia Pramesti kelas 12 IPS 1 dengan judul Doa yang Terdengar. Satria Ari Wijaksono menulis novel dengan judul Cinta atau Dusta dan sekaligus penulis antologi Lara dari kelas 12 IPA 1 untuk berkenan kembali di tempat. Terima kasih kembali kami sampaikan Ibu, dan berkenan untuk kembali ke tempat. Anak-anakku silakan duduk kembali. Menceritakan mengenai kisah asmara, cinta remaja. Saya yakin kalian semua tahu apa itu cinta. Ya, cinta itu indah, cinta itu kasih sayang, cinta itu merah muda. Namun di samping keindahan cinta, di sini saya menceritakan seorang remaja yang bernama Faiza dan Fateh ketika mereka adalah kakak kelas dan adik kelas yang berada di satu SMA yang sama. Diterbitkan oleh Nizamia Learning Center pada tahun 2020. Novel dengan ketebalan 75 halaman ini berkisah tentang seorang gadis berumur 18 tahun yang memiliki paras yang cantik dan hati yang baik pula. Tentang seorang siswa pemalas yang bernama Adrian. Adrian ini duduk di bangku kelas 12. Pada dasarnya, Adrian ini sangat menyukai cita rasa pedas. Sehingga di sekolahnya, Adrian ini memiliki jajanan favorit, yaitu tahu mercon. Cerpen ini menceritakan tentang keluh kesah saya pribadi dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Cerpen ini berisi keluhan dan masalah yang saya kemas singkat dalam bentuk narasi dan saya beri sentuhan beberapa dialog kecil. Cerpen ini menggunakan sudut pandang saya pribadi yang notabene adalah murid baru di MAN 2 Tulungagung. Saya adalah sosok murid baru yang tidak bisa merasakan hal yang sama dengan yang kakak kelas saya rasakan saat masuk sekolah hari pertama. Loh, memangnya ada apa dengan hari pertama? Ya, bisa dibilang hari pertama saya cukup berbeda. Hari pertama yang dikira akan berisi masa orientasi dan berkenalan dengan teman-teman baru di sekolah, tetapi nyatanya saya hanya melakukan kedua hal tersebut melalui media sosial. Sungguh mengenaskan, bukan? Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kelanjutan cerita ini hanya ada di dalam antologi cerpen yang berjudul Putih Abu-Abu yang Kurindu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mencermati buku yang dimana kita menyukai buku itu karena apa? Di situ amar ma'ruf nahi mungkarnya itu tidak semata-mata. Jadi kita membaca buku itu tidak merasa bahwa kita tuh sebenarnya sedang dinasehati. Tadi yang saya sampaikan, niatkan menulis meskipun itu berupa kisah fiksi, sebagai bagian dari ikhtiar meraih ridho Allah seperti yang disampaikan Bunda tadi dengan istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadi jadikan tulisan bagian dari warisan berupa pesan atau ajakan berbuat kebaikan
berharap menjadi amal jariah kita. Jadi manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh para guru dan bunda untuk senantiasa mendukung. Jadi apapun novel tulisan yang kita jadikan karya itu selalu berangkat dari, tidak lepas dari visi misi lembaga. Kisah tentang persahabatan dengan sahabat sejati ya, suka duka cinta sejati, yaitu tadi bukan berarti kalau tidak boleh pacaran, tidak boleh nulis tentang asmara, tetap boleh, tapi bagaimana Islam mengajarkan sehingga yang membaca itu nanti akhirnya, oh jadi kalau menurut ajaran itu begini ya. Dan ini kita ambil dari 4 pertanyaan secara online, ini dari YouTube maupun IG. Pertanyaan yang pertama dari Zaim Amalia. Saya juga pernah menulis, tapi sampai tengah-tengah biasanya seperti kehabisan ide. Mungkin kehabisan ide. Nah, itu biasanya tuh saya tuh, yaitu seperti yang dikatakan Bu Sakti, mengalihkan, mencoba diistirahatkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selma Diaun sebagai tim marketing dari pemasaran buku karya tulis siswa-siswi Mandua Tulungagung. Seperti yang kita tahu, siswa-siswi Mandua Tulungagung baru saja menerbitkan karya tulis terbaru mereka berupa buku analogi dan juga beberapa novel. Yang pertama saya akan infokan di sini adalah mengenai buku analoginya. Jadi apa sih buku analogi ini? Buku ini adalah buku yang mencakup 14 cerita dari 14 penulis kita dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan juga guru Mandua Tulungagung. Buku analogi dengan judul Putih Abu-Abu yang Kurindu ini menceritakan tentang bagaimana kerinduan para siswa dan guru terhadap kegiatan yang ada di sekolah atau hal lain yang ada di sekolah. Oke, terus berapa sih harganya supaya kita bisa memiliki buku analogi ini? Kalian cukup dengan mengeluarkan uang sebanyak 40.000 saja. Maaf. Kalian cukup mengeluarkan uang sebanyak 40.000 saja untuk mendapatkan buku analogi ini. Bayangkan dengan 40.000 rupiah kalian bisa mendapatkan 14 cerita. Luar biasa kan? Oke, selanjutnya langsung saja kita beralih ke novelnya. Kita punya novel yang jumlahnya ada 7 novel. Ditulis oleh 7 novelis yang ceritanya tadi sudah sedikit digambarkan oleh novelis-novelis kita. Apa aja sih ceritanya? Yang pertama kita punya Terpisah dengan Jarak, Cinta atau Dusta. Terus Seorang Gamer, Doa yang Terdengar. Juga ada Dark, Million Dream dan juga Kopi Asin. Udahlah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja dipesan bukunya. Harga tiap buku ini cuma 30.000 rupiah saja. Terus ada yang tanya, gimana caranya kita buat memiliki buku ini? Kalian nggak perlu khawatir, kita punya kontak person yang bakal siap sedia untuk kalian hubungi. Nomornya sudah tertera di layar kalian masing-masing tentunya. Jadi tunggu apa lagi, langsung dihubungi kontak personnya, langsung pesan bukunya dan jangan lupa diborong juga. Kenapa kok jangan lupa diborong? Karena kita punya diskon 10% buat kalian yang berkenan buat memborong semua buku kita. Bayangkan dapat 8 buku dengan harga normalnya 250.000, kalian cukup dengan membayar 225 saja sudah mendapatkan 8 buku ini. Sudah nggak usah lama-lama lagi deh, langsung dipesan, langsung dihubungi, kami tunggu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dalam menjadikan moderator jika banyak salah hilaf dan mungkin sikap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.